محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Al-bab fi fadilatil ilmi wal ulama. Jadi mengenang-enang lagi dia jadi apa? Dan menggugah hati ini semangat kita untuk berpikir dan bermajelis ilmu. Jadi bab keutamaan ilmu dan ulama. Wallahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia. Jadi yang bersaksi tidak ada Allah melainkan Dia, ya Allah. Wal malaikatu, juga malaikat. Jadi malaikat itu dia tahu kalau Allah itu ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya malaikat. Wa ulul ilmi, dan yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah orang yang memiliki ilmu. Jadi kita masih bersyukur, alhamdulillah kita bisa duduk di sini bermajelis ilmu, walaupun hanya duduk-duduk. Jadi nanti masuk kanan keluar kiri atau melekat itu Allah akan. Wandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahli ilmi. Jadi kata pengarang kitab ini, maka perhatikan bagaimana Allah memulai dengan Allah sendiri, syahidallahu. Jadi telah bersaksi Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Itu pertama Allah. Jadi Allah memulai dirinya, kemudian wasanna bil malaikati, kemudian nomor duanya malaikat. Malaikat itu banyaknya dan yang tahu, kecuali Allah hitungannya. Bahkan dikatakan dalam keterangan yang lain, tidaklah tumbuh satu tumbuhan melainkan di situ ada al-muwakkal, ada malaikat yang menjaganya. Tumbuhan itu, jadi tumbuh-tumbuhan di dunia itu udah kayak apa banyak. Maka kalau kita itu kan jarang berzikir, Pak. Zikir kita adalah rotib. Maka di rotib itu dipasang di belakang sebelum doa itu, di kulli lahdatin abadan adada khalqihi wa rinamatihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kalimat itu kalimat ampuh. Jadi kalimat itu adalah boleh jadi kita berzikir rotib itu sebanyak bilangan itu. Adada khalqihi, sebanyak bilangan Allah. Jadi kita rotib sebanyak itu. Jadi itu kalimat ampuh. Maka dalam keterangan yang lain, kalau kita dulu umur kita itu disia-siakan, maka dalam kitab Abdul Selawat ala Sayyidi Sahadat itu disebutkan dulu umur kita sia-siakan, tidak pernah berpikir kalau sholat selintas lalu, habis sholat langsung jauh kemana-mana, balik kerja sholat langsung tidur, jadi besok pikirkan kerja lagi. Kita itu Pak, kalau bermajelis zikir, bermajelis ilmu itu seperti kita kerja, insya Allah nikmat. Kita giat bekerja, bahkan ditambah lembur kalau jelas iming-imingnya duit untuk beli ini, beli itu kan jelas. Nah kalau kita berpikir besok untuk kita kembali, mulai dari alam kubur, alam barzah sampai padang mahsyar, kalau kita berpikir bahwasanya bekal yang harus kita bawa itu sebanyak mungkin, maka kita akan lihat bermajelis ilmu dan berpikir. Maka usahakan apa yang kita lakukan seperti sekarang majelis zikir, kita berpikirnya seperti kita kerja. Jadi jangan dihitung kalau tadi berzikir umpamanya baca rotib sore tadi atau bisisa, jangan dihitung itu, anggap sudah hilang. Jadi anggap sudah selesai. Maka kata ulama itu, ambillah ghanimah, keuntungan di setiap waktu. Apa yang bisa saya kerjakan sekarang? Maka kalau rahasianya, kalau kita biasanya istiqomah, umpamanya istiqomah sholawat 1000. Jadi setelah 1000 itu nanti sholawat itu akan menarik pada amalan yang lain. Jadi kalau kita punya satu amalan istiqomah, maka amalan istiqomah itu akan menarik pada amalan yang lain. Kuncinya apa? Kuncinya sholawat Allah. Makanya jangan pernah kita tinggalkan sholawat. Paling tidak ya, sehari semalam itu 1000. Kalau tidak mampu 1500, kalau tidak mampu 500, 100.
Kalau dapat 1.000 itu tenang, kita berpikir, tekan dalam hati, alhamdulillah. Janji Rasulullah itu barang siapa membaca sholawat 1.000 maka dia bebas dari api neraka. Udah baca 1.000, tenang, mati malam ini, siap gitu kan? Oh gitu aja, siap gitu. Dalam roti itu ada bacaan lakon ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ada bacaan tadi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dalam kitab Fathul Somad fi Maulidin Nabi dari Syekh Nawawi itu kalau ini dibaca malam hari, takut dia akan Rasulun itu dibaca malam hari, maka dia tidak akan mati malam hari itu. Bapak udah baca itu, berarti malam ini nak mati malam ini, insya Allah. Tapi kalau Allah nak berkehendak, tak bisa juga. Kalau dibaca siang-siang tak mati. Tapi kalau Allah berkehendak, takut payah pasti. Tapi itu kata Syekh Nawawi. Maka kata pengarang kitab ini, cukuplah dalam ayat itu menempatkan Allah yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga itu adalah ulul ilmi, orang yang diberi ilmu. Malaikat kita Pak, malaikat kita ini banyak. Itu keterangannya dalam kitab Ahkamus Sholawat. Sayyidina Utsman bertanya kepada Rasul. Nah kemudian kalau malaikat kita ini ada raqib atid, tukang catat. Dikatakan di situ, di dalam keterangan itu dikatakan bahwasanya raqib atid itu tidak masuk kepada beberapa hal. Di antaranya adalah ketika si empunya orang itu masuk WC, raqib atid nunggu di pintu. Mereka hawa itu tak masuk. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Biar pengalaman kita, aurat kita tak nampak oleh jin itu, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, itu tak nampak. Yang kedua, raqib atid itu tidak menempel ke kita, tidak ada di kita, tidak ikut menunggu di pintu, di luar pintu ketika orang itu berhubungan badan. Maka kita meminta Allahumma jannibna wasyaitonib wajannibna tanah. Harus apa? Yang punya bini, yang tak punya bini, yang tak apa, tak apa. Atau yang nak nambah bini lagi kan bisa. Allah Akbar. Karena bini saya itu bininya lebih satu. Itu kan. Jadi begitu. Wa ulil ilmi. Allah dalam Al-Quran mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat-derajat kalian. Derajat-derajat. Wa ulul ilmi darajat. Dan orang-orang ulul ilmi darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu berapa derajat. Orang berilmu tak berilmu itu selisih. Orang miskin dengan orang kaya itu selisih masuk surganya. Jadi kalau orang miskin, orang berilmu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas itu 700. Jadi 700 derajat selisih. Jadi kalau bapak ini paham ilmu wudhu, tentang berwudhu mulai dari A sampai Z, rukun wudhu, syarat sah wudhu, itu paham betul. Dengan orang yang hanya berwudhu tak paham tentang syarat sah wudhu, syarat dan rukun wudhu, kalau untuk surga itu selisihnya itu 700 derajat. Satu derajat antara satu derajat dengan derajat yang lain, nomor satu derajat ke nomor 2 derajat, jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Padahal surga itu bisa dicium baunya dari perjalanan 500 tahun. Baunya, aromanya, wanginya itu bisa dicium 500 tahun perjalanan. Orang yang tidak mendapatkan bau, aroma, kata Rasulullah, adalah mereka yang dayus. Dayus itu tidak akan pernah mendapatkan aroma. Siapa dayus itu? Dayus itu orang yang tak cemburu pada istrinya. Maka bahasa itu kalau malam Jumat saya bilang yang wajib cemburu suami bukan istri gitu. Tapi kalau suami tak balik-balik curiga juga gitu kan. Istri keluar malam-malam, itu harus curiga kita mau kemana. Anak kita yang masih gadis keluar gonceng sana sini, harus curiga kita. Dibiarkan, ya harus cemburu. Kalau tidak begitu, tidak cemburu, kita cemburunya bukan cemburu buta, tidak, tapi cemburu yang diajarkan oleh syariat.
Kemarin di apa namanya, saya sentil sedikit itu di maulid itu kan. Jadi kalau kita ini nak keluar ibu-ibu itu berpakaian yang bagus-bagus dipasang semua, itu kan kenyataannya begitu. Kalau di rumah mau belajar mau apa semua, kan begitu Pak. Nah itu sambil diingatkan Pak, hati-hati kita punya istri. Daripada itu besok kena tempelin mereka, lebih bagus sekarang kita dimarah sama istri. Kau ini pakaian bagus gimana? Jadi bukan ngajarkan kita marah sama istri, enggak. Bahkan ada keterangan kalau ini istri ini keluar berpakaian bagus-bagus, berhias, tapi ingin dilihat oleh orang, maka itu seperti dosa berzina. Bayangkan. Apa rindu kita sebagai suami terhadap istri begitu? Maka istri itu diajarkan gimana caranya. Istri itu nanti kalau yang paham dia bilang, kalau saya pakai begini Dido tidak baik, Dido sih tidak bagus. Itu juga kan tak ingin juga kita lakukan pakai rondeng-rondeng keluar istri kita. Jadi intinya itu suami-suami itu rela, karena kerelaan suami itu menjadi pokok dari seorang istri. Dan ada ilmu. Jadi orang sama orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya itu kekayaan itu kata ulama itu adalah apa namanya masratul fid dunya, ya apa kebahagiaan di dunia tapi menjadi kerugian di akhirat. Karena orang kafir itu adalah kesulitan masyaqqat di dunia, masyaqqat di akhirat. Jadi dia menjadi kesulitan di akhirat tapi menjadi kesenangan. Kesulitan di dunia menjadi kesenangan di akhirat. Nah orang fakir itu nanti Pak masuk surganya itu dengan orang kaya nih yang ahli ibadah itu selisih 500 tahun Pak. Jadi senang kita ini kan tak kaya kan. Orang kaya itu banyak yang diperiksa, punya mobil, pada dari mana duit itu. Ya kan, dicari itu, dikorek-korek sampai dikorek-korek, bahkan bisa 100 tahun tak terselesaikan itu. Kalau orang tak punya, macam mana bisa? Rumah pun bolong-bolong kawan kan. Duit tak punya, tidak ada di hisab itu. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mas'udin radhiyallahu anhu, kita Rasul bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini saya suka baca Abdullah bin Mas'ud. Wa ismuhu Abdullah, wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu temannya Rasulullah, jadi tempat apa ya, berbincang-bincangnya Rasulullah, berdua-duaan, kawan akrab. Kemudian sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakhlaihi wa tuhurihi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang memegang sandal baginda Rasul. Jadi kalau baginda Rasul ini mau berjalan, sandalnya beliau pegang, jadi dipakai. Setelah baginda Rasul umpamanya naik ke majelis ramai sahabat, sandal Rasulullah lepas, langsung beliau ambil, langsung beliau letakkan dalam bajunya. Ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Maka kita harus hati-hati Pak. Ini diajarkan, mau hati-hati kita. Hati-hati kalau perkara terkait dengan punya guru. Jadi kalau santri itu kan tetangga sebelah itu punya bid'ah, sandal guru dinaikkan, di bawah, itu kan Rasulullah itu begitu. Sahabat Rasulullah tidak marah. Sandal Rasulullah itu oleh Abdullah bin Mas'ud letakkan di kamu jalan dipegang. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil Pak, qasiran jiddan, wa kana qasiran jiddan, kecil, badannya kurus. Dengan tidak mengatakan pendek gitu Pak, kecil, kurus, qasiran jiddan disebutkan di sini, kecil betul. Betisnya itu kecil Pak. Bahkan dikatakan di sini kalau kena angin itu kayak rokok gitu. Ya kalau dia masih besar gitu kan, kena pohon beringin pun tak tumbang gitu. Tadi, dan saking kecilnya itu jadi bahan Quran lah, jadi bahan gurauan. Jadi itu, dari sini. Itu tempo mereka ngumpul ini tertawa sampai-sampai baginda Rasul mengatakan begini, lima terhakuna, kenapa kalian itu tertawa? Rasulullah begitu, Rasulullah tahu.
Faqalu ya Rasulullah, min dakoti sakoihi, yang ditertawakan itu saking kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu kan purawan kecil yang memenggal kepada Abu Jahal itu, Pak, itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pernah kena jewer oleh Abu Jahal gara-gara menyampaikan sesuatu dari baginda Rasul. Dijewer saking kerasnya kupingnya ini luka, bahkan dikatakan separuh luka, berdarah. Jadi memang tradisi perang, ketika perang Badar itu terjadi, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kau cari lihat, takut ada yang belum mati, kau bunuh. Dicari satu-satu ditombak, kan kasihan kan, biar cepat mati kan. Nah, sampai Abu Jahal, katanya Abu Jahal, kata Abu Jahal bunuh dulu ke sini. Jadi bisik-bisik, maklum orang sekarang itu kan payah suara, dibisikkan, dia berbisik-bisik. Dalam berbisik-bisik baru dipenggal lehernya. Lehernya ke sini dipenggal. Nanti dipenggal di bawah. Kepalanya Abu Jahal itu besar. Abu Jahal itu besar. Diseret oleh Abdullah bin Mas'ud, saking besar. Kepalanya besar, orangnya besar. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud yang bawa kecil, di bawah kepala Abu Jahal yang Rasulullah nanya, apa kau bawa ke sini? Apa kau bawa ke sini? Itu kepala Abu Jahal. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah, waktu engkau itu menyuruh saya untuk membereskan orang-orang ini, nah, sampai kepada Abu Jahal. Saat aku ingin membunuh dia, apa kata dia? Dia membisikkan sesuatu ke saya. Dia bilang, nanti kau nak lepas kepala aku, leher aku itu tak kau bawa, biar agak lebih bawah dikit, jangan terlalu ke atas. Biar agak berkurang. Kau bilang kepada Muhammad, aku musuh Muhammad sampai akhirat. Itu kata Abu Jahal. Maka kata Rasulullah, Fir'aun itu lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Ibrahim. Buktinya gimana? Ketika Fir'aun itu sudah tenggelam kelelepan, Fir'aun itu mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Dia meninggal, dia mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Abu Jahal tidak sampai pada maksud dia musuh. Jadi karena ditertawai dari Abdullah bin Mas'ud itu tentang betis yang kecil itu, maka kata baginda Rasul begini, kata baginda Rasul, walladzi nafsi faqala walladzi nafsi biyadi lahu ma fil mizan asqalu min uhudin. Jadi kata baginda Rasul, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman, Rasulullah bersumpah, kata baginda Rasul, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, dua betis Abdullah bin Mas'ud itu besok ditimbangan di mizan, kalau ditimbang dengan gunung Uhud, asqalu min uhudin, lebih berat dari gunung Uhud. Itu berat betisnya. Mudah-mudahan betis apa juga begitu. Amin. Kan pula dia untuk yang kecil-kecil itu kan kita tidak tahu, lintang batang, lintang bintang, ada tahu kan? Apa? Sabar saja kita. Mudah-mudahan kita bisa sabar ya. Jangan pula merasa besar seperti operator betisnya timbangannya besar, belum tentu. Nah, ini kan kecil-kecil, yang kecil-kecil itu kan apa dulu? Nah, kata Rasulullah pada Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan begini, ya benar Mas'udin dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qalamun wa la taktubu harfan khairun laka min ibki alfi raqabati. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, hadirmu, dudukmu sesaat di majelis ilmu, siang atau malam, tafsirannya, penjelasannya, uraiannya, kehadiranmu di majelis ilmu sesaat di siang atau malam hari adalah lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 min ibki alfi raqabati, 1000 budak. Jadi itu tanpa bawa pulpen. Hadirmu di majelis ilmu sesaat tanpa membawa pulpen
adalah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Pakai pulpen, ya kan? Nggak bawa kertas. Jadi kalau dibiasakan, guru-guru saya itu biasanya pakai pulpen, biasanya ada kertas ini. Dulu biasanya kalau bawa rokok, saya tak rokok, tulis jadi kertas rokok. Maka Imam Ali itu qayyidul ilm bil kutub, ikat al ilmu kasfaid qayyidul ilm bil kutub. Ilmu itu seperti binatang buruan, gesit dia. Biar tak gesit tak kemana-mana, ikat dengan tulisan. Kadang nanti saya tanya di operator itu, coba tanya satu-satu operator. Biasanya dia lupa, biasanya dia lapor ke saya. Makanya kadang-kadang saya ulang-ulang. Saya ngomong apa ini nanti apa gitu dia jamaah itu. Gesit gitu kemana-mana. Berarti Imam Ali ikat. Imam Syafi'i itu Pak, kalau tak bawa buku, beliau bawa secari kertas. Cara Imam Syafi'i itu salah satu yang saya tiru. Jadi ketika beliau mendapatkan keterangan di dalam kitab atau penjelasan guru-guru ulama, beliau tulis tuh, nanti disimpan di kamar. Ketika ada waktu senggang, maka beliau hafal tuh. Jadi tulisan itu secari kertas itu dia oleh beliau apa? Dia hafal. Begitu tradisi Imam. Maka jangan lupa bawa pulpen. Karena pahala membawa pulpen itu dihitung lain, menulis itu dihitung lain, tulisannya dihitung lain, hadirnya juga dihitung lain. Maka mumpung ada bonus banyak dari Allah, jangan sia-siakan. Yang mulai kita merasa saya kan dah tua gitu kan. Nah, jangan banyak. Apa yang ditulis Allah anggap. Jadi kita baginda Rasul dudukmu sesaat di majelis ilmu tidak membawa pulpen adalah lebih baik daripada memerdekakan 9 budak. Kemudian kata baginda Rasul, wa natruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin. Pandanganmu, jadi di syarahnya itu dikatakan, pandanganmu engkau memandang wajah orang alim itu adalah lebih baik daripada 1000 kuda yang kau tasaddaq biha fi sabilillah, yang kau sedekahkan di jalan Allah. Jihad fi sabilillah melawan orang kafir. Maka tafsirnya di sini dikatakan wa natruka ila wajhil alim ay yanzurul mahabbah. Jadi kita melihat kepada orang alim itu dengan pandangan cinta, senang gitu. Lihat foto Habib Umar senang gitu. Kepada dan Habib Muhsin senang kita melihatnya. Hanya melihat saja dengan pandangan mahabbah cinta, khairul laka min alfi farasin, lebih baik daripada 1000 kuda tasaddaq biha fi sabilillah yang kau sedekahkan di jalan Allah. Maksudnya jalan Allah gimana? Fi jihadil kuffari bi dinillah ta'ala. Jadi di dalam memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah. 1000 kuda. Ada yang muda-muda gitu. Ada muda-muda sih banyak. Udah mungkin. Itu hanya melihat dengan pandangan apa. Kalau melihat itu baik, bagaimana kalau bapak dalam sehari itu ingat kepada guru? Tak lihat fotonya, tapi kita jalan sebentar kita ingat pada guru, ingat kepada orang lain. Sebentar berbersih ingat dan itu pahala besar. Nah, kalau dalam tarikat itu kan ada namanya Robito. Maka kalau kita baca Robito di awal sudah saya jelaskan, dan ini akan saya ulang yang kesekian kalinya. Kalau kita tak ngerti maknanya, maka hadirkan 3 bibit. Kata saya Habib Muhsin, Habib Umar atau Habib Haidar. Nawaina anak Quran itu sudah mulai mata tutup. Nah, kalau tidak bisa ya la ilaha illallah paling tidak diajarkan. Dikatakan dalam satu keterangan bertarikat ini berpikir ini, kalau hanya berpikir khusyuk tapi tidak buat guru di situ, maka nilainya tak terlalu besar. Tapi kalau hanya berpikir sebuah guru di situ, maka nilai zikir itu luar biasa di depan. Bukan kita punya zikir yang luar biasa, tetapi ada guru di situ yang menjadikan zikir itu luar biasa. Dan kalau guru itu bukan, kalau guru sampai masuk ke dalamnya, hebat murid punya zikir. Entah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian di hayalan ini, kemudian kita merasa berhadapan dengan guru kita.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan di alam khayal ini kita merasa berhadapan dengan kemudian kata baginda Rasul, wassalamuka alal alim, salammu kepada orang alim, mengucapkan salam, assalamualaikum kepada guru, salammu kepada orang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatan, adalah lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun mengucapkan assalamualaikum sekali dengan orang alim. Maka setan itu paling berat menggoda orang alim. Maka disebutkan di sini dikatakan, fa inna syaitana itu sangat jengkel. Fakihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitan. Itu kata Sayyidina Umar. Satu orang ahli fikih itu lebih berat menggodanya ketimbang 1000 ahli ibadah. Karena orang alim itu tahu, oh ini dari setan, oh ini dari nafsu, itu tahu orang alim. Kalau orang ahli ibadah enggak. Memang tapi dia beribadah, makin rajin dia. Tapi ente beribadah, besok tambah rajin dia daripada orang. Ente ibaratnya dikir, tasbihnya diputar, kerapak. Mantap ente dikir, gimana cara dikir? Besok tambah kuat, kerapak. Ada dalam Ilmu Tasawuf, ada sebuah kitab namanya Minhajus Sadiah, disebutkan di situ, kalau ente mau tasbih ke masjid dan banyak orang, kebetulan ada pejabat, kalau hati ente tak siap, simpan itu tasbih. Mengapa? Khawatir hati ente itu tidak kuat. Ini Pak ya. Jadi di rumah harus ada tasbih, kita ikut tasbih, bertasbih. Kalau punya tasbih kata baginda Rasul, man sabaha subhatan, itu disebutkan, lihat Rasulullah aulang alias Rasulullah kutiba lahu minad dzakirina katsiran. Barang siapa memegang menyentuh tasbih tujuannya untuk berzikir mengingat Allah, dipakai atau tidak dipakai, berzikir atau tidak, maka orang itu dianggap orang yang banyak berzikir. Untung enggak Pak? Untung. Yang tak punya beli Pak Pak. Tunggu masih hidup. Mati siapa pula? Tinggal kirim dia Fatihah gitu kan. Betul Pak, beli Pak, 20.000, 25 sampai 100. Jangan beli kayak Bang Haji nih. Mau dia sering, apa katanya, kaukah dulu, harganya jutaan. Jangan, kita kelasnya 25.000, tapi kita tahu ilmunya. Itu Pak betul. Jadi kalau dimukakan banyak jenisnya. Orang beli ratusan rial, bahkan ribuan rial. Saya beli yang 15 rial. Bukan tasbihnya tapi tangannya nanti yang bermainnya lah. Jadi beli Pak ya tasbih kalau tidak ada, niatkan untuk berzikir, niatkan seperti yang diniatkan baginda. Usahakan tasbih itu jangan digantung. Kalau digantung itu biasanya jarang dipakai. Jadi bagaimana? Letakkan di sajadah. Apa Pak biasa sedikit gantung? Itu harus dipakai. Tidak tahu saya gimana, tapi tasbih itu begitu kalau digantung. Tapi kalau di bawah itu mudah dipakai. Maka kata Rasulullah, salammu kepada orang alim adalah lebih baik bagimu daripada khairun laka wa salamuka alal alim khairun laka min ibadati alfin sanatan. Jadi tahu? Bayangkan 1000 tahun. Ada sebuah kitab Khamis dalam Kifayatul Atiyah disebutkan begini, Khamisnya. Orang yang menjadi pelayan orang alim, melayani keperluan orang alim 1000 itu dicatat ibadah 70 tahun. Jadi lagi gimana ibadah? Maka dulu kalau tradisi santri itu orang-orang tua itu sederhana saja, anaknya itu cari barokah. Nah disuruh ambil ini, kerja ini, ABC, tidak masalah, yang penting dapat barokah. Karena memang ilmu itu manfaat, kata Sayyid Malik itu sebutkan, di antaranya adalah khidmat kepada guru. Jadi mau tak mau kita khidmat pada guru. Guru perlu apa kita bantu. Berjalan khidmat. Di antara manfaatnya ilmu adalah khidmat melayani. Ya, berkhidmat kepada orang alim 1 minggu itu Allah catat ibadah 70 tahun. Kalau kita pergi ziarah ke makam wali, ya,
manzara waliyan hayyan au kana maitan. Di dalam kitab surah Hakim itu disebutkan ada seorang wali bermimpi dengan Rasulullah. Barang siapa mencari orang alim, orang wali hidup atau meninggal, maka dicatat ibadah 60 tahun. Kalau kita berbakti kepada orang alim dicatat 70. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang alim di sini lebih baik daripada ibadah. Tinggal bapak banyak memilih yang mana, tinggal milih. Nah, orang alim itu banyak, tinggal kita mencari dengan Qala sallallahu alaihi wasallam, Allah yang bisawab.